Dan sifatnya Nabi terhadap makanan tidak pernah mencela makanan, apapun rasanya. Nabi tidak pernah, selalu memuji makanan. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha memasak, berlebihan pula garamnya, tentu rasanya asin. Ketika dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak langsung marah kepada Aisyah, tapi malah Nabi memujinya. Wahai Aisyah, mari makan bersama. Ketika Aisyah makan, dicicip oleh Aisyah, terasa begitu sangat asin. Maka Aisyah minta maaf. Oh tidak, kata Nabi, kamu tidak salah. Karena terlalu banyak garamnya, makanya rasanya asin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an. Saudara-saudaraku jemaah salat zuhur yang semoga sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian zuhur kita setiap hari Khamis, yaitu mengenai sirah nabawiyah. Saudara-saudaraku, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mencoba menguraikan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bentuk dan tubuh badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sedikit kita telah mengupas juga tentang pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana mengikut tradisi Arab yang ada pada saat itu. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu Arab sudah mulai dikenal dengan antar lintas perdagangan, baik daripada Yaman ke Sam dan daripada Sam ke Yaman. Jadi jenis-jenis pakaian itu memang bukanlah karena tradisi, tapi adalah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang terlalu latah berkata, kalau seandainya Nabi itu lahir di Jawa, pasti Nabi pakai batik sama belangkon katanya. Itu belum tentu. Jadi ada orang kadang-kadang melihat sorban itu tidak ada sunnahnya, karena Abu Jahal juga pakai sorban, Abu Lahab juga pakai sorban. Tapi tidak sama dengan sorbannya Nabi. Mereka itu ada tradisi yang ada pada masa itu. Tetapi Nabi atas pilihannya yang tidak pernah salah, oleh kerana bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sebagai manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerlukan keperluan-keperluan hidup seperti makan, minum, pakaian, bahkan aksesoris kehidupan. Nabi juga ada sepatu, ada baju besi dalam peperangan, ada pedang, mempunyai kuda-kuda pilihan, juga ada unta kesayangan Nabi, dan juga ada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat daripada perak putih. Yang dalam cincin itu kebanyakan riwayat mengatakan dia itu di atasnya itu tempat matanya itu berbentuk 4 segi.
Jadi ada 3 tulisan, Muhammad, barisan yang kedua Rasul, barisan yang ketiga Allah. Kalau disatukan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Itu Nabi pakai selama hidupnya. Ketika Nabi wafat, maka itu cincin dipakai oleh Abu Bakar. Dalam sirah Nabawiyah dikatakan selepas Abu Bakar wafat dipakai oleh Umar. Dan cincin itu setelah Umar wafat dipakai oleh Utsman. Dan ketika Utsman memakainya, maka cincin itu jatuh ke dalam sumur. Disitulah hilangnya cincin itu. Dan Nabi SAW melarang untuk tidak membuat cincin seperti itu. Dan itu adalah cincinnya kenabian saja. Tapi dipakai juga oleh 3 orang sahabat selepas beliau. Tentu Nabi SAW sebagai seorang manusia, ya tentu sama seleranya dengan manusia biasa, tetapi tidak mengurangi daripada derajatnya yang lebih tinggi. Contohnya Nabi SAW makan daging. Nabi pernah makan daging onta. Nabi pernah makan daging kambing. Nabi pernah makan daging ayam juga. Jadi Nabi SAW seperti ada satu sahabat, bahwa sahabat ini tidak makan ayam. Dia lihat apa? Ayam itu pernah memakan kotoran. Maka dia bilang, aku tidak mau makan ayam karena ayam ini pernah memakan kotoran. Maka aku berjanji tidak akan makan seumur hidupku. Maka Nabi SAW dikatakan oleh sahabat, beliau memakan ayam juga. Jadi kalau ayam makan kotoran, bukan berarti kotorannya itu berkontaminasi dengan tubuh badannya. Ada kadang-kadang paham karena ayam itu makan kotoran, maka ayam itu tidak boleh dimakan. Nabi makan ayam juga. Kadang-kadang ada ikan dipelihara di empang, makanannya tentu ada kotoran juga. Bukan artinya ikan itu tidak boleh dimakan. Ikan itu tetap boleh dimakan juga. Dan kesukaan Nabi SAW apabila makan, makanan teristimewa Nabi SAW, enaknya makan kata Nabi adalah makan pakai cuka. Selalu Nabi makan pakai cuka. Kalau sayur-sayuran disukai oleh Nabi, termasuk labu kuning. Itu adalah makanan kesukaan Nabi juga. Dan sifatnya Nabi terhadap makanan tidak pernah mencela makanan. Apapun rasanya, Nabi tidak pernah, selalu memuji makanan. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha memasak, berlebihan pula garamnya, tentu rasanya asin. Ketika dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak langsung marah kepada Aisyah, tapi malah Nabi memujinya. Wahai Aisyah, mari makan bersama. Ketika Aisyah makan, dicicip oleh Aisyah, terasa begitu sangat asin. Maka Aisyah minta maaf. Oh tidak, kata Nabi, kamu tidak salah. Karena terlalu banyak garamnya, makanya rasanya asin. Coba kita yang makan seperti itu. Tadi pakai air laut ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mencaci makanan. Rasulullah suka terhadap makan apa sahaja yang telah dihidangkan. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah susu segar. Berbagai macam daerah kadang-kadang di tempat kita ada penyediaan susu segar. Macam susu kambing yang diperas langsung. Susu sapi, tempat kita agak sedikit jarang. Nabi SAW suka minum susu segar.
Karena waktu itu banyak susu segar, madu, salah satu juga minuman yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlepas daripada itu semua, seperti yang saya jelaskan minggu lepas, kita mengupas ini semuanya apa? Untuk semakin dekat pengetahuan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila sesuatu itu sering kita bicarakan, akan semakin dekat dengan pikiran kita. Lagi dan lagi kita pikirkan, akan semakin dekat dengan hati kita. Sebab apa? Tidak akan mungkin ada cinta kalaulah tidak ada kenal lebih awal. Jadi dikatakan bahwa hanyalah orang yang bercinta yang dapat merasakan manisnya cinta. Kalau orang tidak bercinta, dia tidak tahu merasakan manisnya cinta. Dan orang yang menyintai ini bagi orang yang kenal. Saudara-saudara, kita dengan sahabat-sahabat dulu yang mereka apabila sholatnya boleh menggoyangkan arasnya Allah, membuka pintu hasanahnya Allah. Padahal sholat kita dengan mereka sama. Ketika kita bertakbir, semua sholat dimulai dari takbir. Rukunnya tidak berbeda. Rukun sholat bahasa Nabi 13 sekarang juga tidak berubah. Dengan tumak ninah jadi 18. Tapi sholat kita dengan mereka jauh berbeda. Apa hal yang membuat seperti itu? Ketika kita sholat, rajin sholat, tapi iman masih rapuh, rawan masih. Baru saja sholat sudah ceritakan orang lain. Baru saja sholat sudah suka melihat maksiat. Dulu sahabat-sahabat tidak. Kenapa yang membedakan sholat kita dengan mereka? Yang membedakannya adalah mereka kenal makna daripada sholat ini. Apa yang membuat mereka itu nilainya tinggi, padahal mereka bukan lulusan, waktu itu tidak ada universitas, tidak ada S1, S2, S3, tapi gelar mereka gelar yang tertinggi. Apa gelar yang paling tinggi? Radhiyallahu anhu, Allah suka kepadanya. Itu gelar yang paling tinggi. Walaupun dia tidak dapat gelar paling tinggi di dunia, tapi kalau dia dapat radhiyallahu anhu, maka dia telah mendapat titel yang paling tinggi. Lalu setelah dikaji, apa yang membuat sahabat ini dapat gelar radhiyallahu anhu? Karena mereka mencintai Nabi SAW, kenal dengan Nabi SAW. Itu perlunya kita kenal dengan Nabi. Barang yang kita tidak kenal, seorang nenek punya anak, cuman hidup dengan satu orang anaknya. Kemudian satu hari anak itu pergi ke Malaysia, negara dekat dengan sini. Lalu setelah sampai di Malaysia, dia bagi surat ibunya. Tidak lama, maka di dalam surat, dia buat surat yang kedua, diselipkannya duit ringgit Malaysia. Maka nenek ini buka, wah anak saya ini kok tidak kirim duit dengan saya, cuma kirim gambar-gambar. Begitu anaknya sering mengirim surat, diselipkan dengan duit. Waduh, anak saya ini tidak pernah kirim duit kepada saya, cuma kasih gambar-gambar saja. Satu hari orang bertanya sama nenek, "Tuh Nek, di mana anak nenek sudah merantau ke Malaysia? Apa tidak pernah kirim nenek duit?" Tidak pernah nak, cuma dia sering mengirim surat. Tapi dikasihnya saya banyak kartu, banyak gambar-gambar. Mana kartunya ini? Oh ini duit ini. Baru tahu si nenek itu duit. Jadi kalau tidak kenal, kita ini seperti melihat tidak ada nilainya. Begitu orang kenal dengan Nabi, ternyata
makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, masuk WC pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, yang sederhana saja dalam hari-hari. Masuk masjid pakai kanan, keluar pakai kaki kiri, diiringi dengan sunnah, Masya Allah. Itu ternyata di balik itu nilainya sangat besar sekali. Luar biasa sekali. Ini yang diambil oleh sahabat-sahabat. Karena nanti setelah sampai kita dikubur akan ditunjukkan wajah siapa ini. Itulah wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pertanyaan, man nabiyuka? Mudah-mudahan dalam sedikit uraian daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu barometer buat kita dan motivasi, ya, agar sentiasa kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilainya hidup mahal apabila ada koneksi dengan Nabi. Makanya tinggi baca sholawat, karena sholat Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Puasa Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Zakat Allah perintahkan, Allah tidak zakat. Tapi Allah perintahkan sholawat, maka Allah pun bersolawat. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi adalah awal mula membuat diri kita ini menjadi bernilai. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.